Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah satu, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Chelsea Kids GSJA, ni hao ma, kongsi. Karena kita sedang merayakan Imlek, kita mau belajar sama-sama bahasa Mandarin. Jadi ni hao ma itu artinya apa kabar? Dan kita bisa balasnya wohan hao, saya baik-baik saja. Dan kongsi artinya selamat berbahagia atau bersuka cita. Oke, nah sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh berkumpul, beribadah sekolah minggu. Mari Tuhan Yesus yang pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menserahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, semua yang percaya berkata,
Amin. Oke, anak-anak Chancy Kids GSJA pagi hari ini di sukacitanya joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy, mana sukacitanya? Sukacita. Oke, Cici lihat nih semuanya sudah siap memuji Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan Jalan Serta Yesus. Yes. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, luar biasa banget ya pagi hari ini anak Chancy Kids GSJA. Nah, lagu selanjutnya kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭住，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭住，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Yesus mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he. Oke, nah tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sama-sama mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik semuanya. Kongsi Sinjen Kuaile semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai ibadah Chan Sikit GSJA kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin setiap hati kami, supaya kami bisa mendengarkan Cici Yosalni dengan tenang, dengan siap, supaya apapun yang Engkau ingin sampaikan lewat Cici Yosalni bisa menjadi perubahan dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, shalom semuanya. Siapa nih yang di sini udah punya angpau? Wah, cepet banget ya, baru jam segini udah punya angpau, hebat. Oke adik-adik, jadi pada pagi hari ini Cici akan cerita tentang kuat dalam segala keadaan. Adik-adik, kita sebelum mulai ibadah, kita akan baca dulu ya. Kita akan belajar dari Ayub. Jadi kita baca dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Nah, yuk dibuka yuk Alkitabnya yuk semuanya. Udah? Oke, yuk kita baca sama-sama. Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Adik-adik, coba deh. Suara apa tuh? Suara apa tuh? Iya, suara kambing domba. Coba dengerin lagi ya, ini suara apa nih? Iya, betul sekali, suara lembu, sapi. Nah adik-adik, coba ya kalian bayangin nih, si bapak yang namanya Ayub ini, dia punya kambing domba bukan cuma 1. Tapi apa tadi yang kita udah baca? Ada 7.000 kambing domba. Ada 7.000 kambing domba. Lalu ia juga punya 1.000 lembu, punya sapi 1.000. Aduh, kenyang banget tuh kalau kita makan semua ya. Siapa yang mau makan sapi sampai 1.000? Pasti nggak ada ya. Nah, coba ya, kita lihat lagi. Dia punya 3.000 unta. Buset, kaya banget. Lalu dia juga punya 500 keledai. Terus dia juga punya banyak banget pesuruh. Artinya orang-orang yang bantuin dia ya. Itu banyak banget. Bayangin ya adik-adik ya. Untuk menaruh beribu-ribu binatang, berarti kan tempatnya harus luas banget.
Harus apa? Se-GBK kali ya, biar bisa muat semuanya. Kalau taruh di lapangan Chelsea nggak bakal muat, soalnya itu beribu-ribu, ya kan? Berarti Ayub pada saat itu adalah orang yang paling kaya, adik-adik. Berarti dia kaya, artinya duitnya banyak banget. Ya, Ayub tuh orang paling kaya. Nah, walaupun Ayub adalah orang yang kaya nih adik-adik, ia itu baik, tidak sombong, rajin berdoa, jujur, dan juga taat sekali sama Tuhan. Nah, Ayub ini kan punya anak nih. Tadi kan kita udah baca ya. Jadi dia ada 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Ayub tuh sangat senang sekali sama anak-anaknya itu. Nah, pada suatu saat pesuruhnya lari-lari nih datang ke Ayub. Terus dia bilang, Pak Ayub, beberapa binatang yang ada di kandang hilang. Hah? Binatang di kandangnya hilang? Lalu sebagian mati terbakar, Pak. Jadi sekarang binatangnya udah gak ada lagi. Ayub kaget. Kalian bayangin, beribu-ribu lembu, beribu-ribu kambing domba, semuanya hilang dan mati. Coba kalian bayangin kalau angpau kalian hilang semua. Pasti kalian bingung, pasti kalian sedih. Wah, angpau aku buat beli mainan. Kalian sedih banget kan? Nah, terus tiba-tiba gak lama lagi nih, ada lagi nih pesuruhnya datang lagi nih. Pak Ayub, rumah anak Pak Ayub roboh. Jadi semua anak bapak meninggal. Adik-adik, kamu bayangkan, baru dibilang banyak binatang mati, sekarang anaknya juga meninggal. Kalian bisa bayangin betapa stresnya ya jadi Bapak Ayub pada saat itu. Terus Ayub sedih, dia menangis, dia bilang, Tuhan, walaupun aku sedih, kehilangan anak dan ternak, aku tetap sayang sama Tuhan. Terus, apa adik-adik? Ternyata Ayub mengalami kesusahan lagi. Ayub sekarang punya penyakit kulit yang borok. Jadi badannya borokan semua. Badannya penuh dengan borok. Ayub sakit banget. Ayub sakit sekali sama borok-borok itu. Akhirnya istri Ayub dan teman-teman Ayub bilang kalau Tuhan udah gak sayang lagi sama Ayub. Ayub pasti punya salah. Walaupun Ayub kesakitan, Ayub tahu bahwa Tuhan tetap sayang sama Ayub. Dan lalu ia bilang ke istri dan teman-temannya kalau Tuhan tuh tetap sayang sama Ayub. Lalu Ayub tetap memuji Tuhan. Dan Ayub tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Akhirnya apa? Teman-temannya nyalain, istrinya juga ninggalin. Adik-adik, kita nonton yuk cerita ini. Siapa tahu jadi adik-adik bisa lebih ngerti. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita.
Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi, tidak bersalah dan seorang yang benar, dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit, pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Wah, adik-adik kita udah nonton. Gimana ya kelanjutan ceritanya? Tapi coba kita pikirin dulu. Gimana dengan kita nih ketika kita lagi punya banyak mainan? Ketika kita lagi punya banyak teman? Kita masih inget gak ya sama Tuhan? Apa ingetnya ketika kita lagi pengen sesuatu aja? Terus gimana ya adik-adik kalau misalnya kita lagi jago nih sesuatu, terus kita jadi punya banyak talenta, kita punya banyak piala. Apa kalian cuma mau lakuin nyanyi-nyanyi itu di depan juri? Kalau misalnya di gereja kalian malu-malu. Ayo gimana kalau kalian? Nih, coba ya adik-adik bayangin kalau misalnya kalian punya teman, terus temannya diambil, temannya ninggalin kalian. Kalau kalian punya mainan, terus mainannya hilang semua, diambil. Kalian malah makin rajin ke sekolah minggu atau malah jadi malas ke sekolah minggu? Apa kalian terus makin malas memuji Tuhan kalau misalnya kalian ada kalah lomba? Ingat adik-adik, Tuhan itu gembira dan senang sama anak-anak yang sayang sama Tuhan juga. Yang sayang sama Tuhan apapun keadaannya. Bukan cuma pas senang aja, tapi juga pas sedih. Sama kayak Bapak Ayub. Nih, Ayub ya, dia kan punya banyak uang sekali ya. Tapi dia gak sayang sama harta-hartanya. Dia gak bilang kalau udahlah, hartaku udah gak ada, aku tinggalin Tuhan aja. Bapak Ayub gak kayak gitu. Bapak Ayub lebih sayang sama Tuhan. Nih, bisa gak kita belajar kayak gitu? Dalam kelemahan dan kekurangan kita lebih pentingin Tuhan dan berbuat baik kepada sesama, meskipun kita juga mungkin lagi nggak punya gitu. Nih, coba ya adik-adik kita lihat, kalau misalnya kita bisa setia nih sama kayak Bapak Ayub, apa sih yang akan Tuhan lakukan? Kan tadi kita mulai baca dari Ayub 1 ya. Kita lihat nih Ayub 42. Ini adalah pasal terakhir di kitab Ayub. Kita baca sama-sama ya. Ayub 42 ayat 12 sampai ayat 13.
Yuk sama-sama kita baca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Ingat gak? Tadi ada berapa? 7.000. Sekarang jadi ada berapa? 14.000. Berarti 2 kali lipat. Siapa udah bisa kali-kalian? Coba nih kita hitung ya. Tadi kan ada 3.000 unta. 3.000 dikali 2, 3 dikali 2, 6. Berarti ada berapa? 6.000 unta. Nah, terus ada juga 1.000 ekor keledai betina. Lalu ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi anaknya juga kembali adik-adik. Maksudnya bukan bangun lagi ya, tapi Ayub punya anak lagi gitu. Nih, coba lihat ya adik-adik. Tuhan itu sangat gembira karena Ayub itu taat sama Tuhan. Walaupun waktu itu ia juga nggak punya anak lagi, dia nggak punya ternak lagi, terus ia juga mengalami sakit, Ayub tetap setia dan sayang sama Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kembali semua yang telah hilang, seperti apa yang tadi kita sudah baca. Jadi Tuhan memberikan kembali 10 anak dan beribu-ribu ternak. Nah, adik-adik, melalui cerita Ayub, walaupun Ayub harus kehilangan anak, ternak, dan juga mengalami sakit, Ayub tetap setia dan sayang sama Tuhan. Ia kuat dalam segala pencobaan dan tantangan. Nah, adik-adik juga nih di sini. Tuhan udah sayang sama kalian. Tuhan udah sayang sama adik-adik. Buktinya adik-adik dikasih mama papa yang baik. Lalu adik-adik juga dikasih Tuhan bisa bersekolah. Lalu adik-adik dikasih talenta sama Tuhan. Adik-adik punya baju, mungkin baju Chinese New Year yang baru. Terus adik-adik juga bisa punya talenta, bisa nyanyi, bisa nari, mungkin main game-nya jago. Banyak kan yang Tuhan udah kasihkan kepada adik-adik. Gak harus jadi orang yang terkaya seperti Ayub untuk merasakan berkat dari Tuhan. Tapi dengan apa yang kita miliki saat ini, Tuhan mau supaya adik-adik mempunyai sikap yang baik seperti Ayub. Baik, taat, juga jujur. Nanti Tuhan akan percayakan lebih-lebih lagi. Kita sama-sama berdoa untuk tutup cerita ini ya. Mari sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami telah mendengarkan cerita Ayub. Kiranya Kau yang pimpin kami Tuhan, supaya kami belajar seperti Bapak Ayub yang taat, setia, dan juga jujur. Menjadi Bapak Ayub yang kuat dalam segala pencobaan Tuhan, kuat dalam segala masalah yang ia alami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan, supaya kami selalu memuliakan nama Engkau dan kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan dalam setiap apapun keadaan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya, setelah ini akan ada Cici Molly sama Cici Okta yang akan pimpin kalian dalam ayat hafalan dan kreativitas. Nah, adik-adik harus mengerjakan salah satunya. Kalau misalnya mau mengerjakan kreativitas, nanti dikumpul sampai tengah malam boleh. Kalau misalnya mau video ayat hafalan juga boleh. Nah, tapi adik-adik jangan lupa, kalau misalnya ibadah ini Cici akan private jam 1. Hari ini lebih lama ya, soalnya takutnya kalian lagi lunch sama keluarga kalian. Jadi sampai jam 1 kalian masih boleh live di komen. Lalu nanti setelah jam 1 Cici udah tutup. Nah, jadi tolong komen. Nah, jadi tolong komennya saat live dan juga sebelum jam 1 ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kerjain aktivitasnya ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa semua kan? Nah, Cici Molly di sini mau mengucapkan Happy Chinese New Year. Cici Molly lagi ngapain? Ini loh Mam, aku pengen kasih lihat ke adik-adik semua dekorasi Imlek yang ada di rumah kita. Ada apaan? Tuh, ada Koko sama Cici lagi kyonghi. Oh begitu. Ada apa lagi Mam? Ada angpau juga tuh. Masa sih? Angpaunya ditaruh di mana? Itu di pohon. Di pohon? Ada isinya nggak? Coba yuk kita lihat yuk. Yuk, kita lihat yuk, kita lihat yuk. Ayo. Yuk. Wah, ini dia pohon angpaunya. Yuk, kita lihat yuk. Kita cari. Ada apa isinya ya? Ini tidak ada isinya. Yang ini juga tidak ada. Kira-kira ada di mana ya?
Ini pun tak ada. Kalau yang apa ini? Kita ambil dulu. Wah, 1. Isinya adalah Ayub 4 ayat 3. Sepertinya kita harus memecahkan misteri ini. Yuk kita cari sisanya. Terus ada di mana? Kamu melihatnya nggak, teman-teman? Ini dia. Ada satu lagi. Kita buka. Sesungguhnya. Apalagi ya sesungguhnya ya? Kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi nih. Kita buka yuk. Apa itu tulisannya ya? Engkau telah mengajar banyak orang. Sepertinya ada lanjutannya lagi. Kita cari lagi. Ini dia. Wah. Apa ini? Dan tangan yang lemah. Sepertinya ada lanjutannya. Kita cari lagi. The last piece. Aduh, di mana ya? Bingung nih. Wah, ini dia yang terakhir. Apa ya isinya ya? Telah engkau kuatkan. Wah, yuk kita gabungin kertas-kertas yang sudah kita temukan tadi. Let's go. Nah, ini dia nih kertas-kertas yang tadi kita ketemukan di pohon angpau. Yuk kita susun sama-sama. Yang pertama, Ayub 4 ayat 3. Ditaruh di atas. Ayub 4 ayat 3. Terus, sesungguhnya, engkau telah mengajar banyak orang. Terus, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Yuk kita katakan sekali lagi. Ayub 4 ayat 3. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Jangan lupa dihafal ya ayat hafalannya. See you. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Shalom adik-adik, hari ini kita mau membuat kreativitas nih. Bahan-bahan yang diperlukan itu adalah ada pensil warna, ada benang, ada pulpen, dan yang terakhir itu adalah gunting dan juga kertas HVS sebanyak 2 lembar. Kalau adik-adik pengen gunain kertas bekas juga nggak apa-apa, atau kertas origami yang ada di rumah kalian. Jadi cara pertama itu kalian siapkan 2 kertas HVS, lalu kalian bisa lipat menjadi 2 bagian seperti di gambar ya adik-adik, yang rapi ya. Setelah kalian lipat, kita akan menggunting, tapi sebelum menggunting kita akan gambar dulu nih adik-adik menjadi bentuk setengah lingkaran nih. Setengah hati lingkaran ini kita gunting seperti yang digambar yang dicontoh video adik-adik lagi tonton sekarang. Kita gunting lalu akan menjadi bentuk hati nih adik-adik, bentuk love. Nah selanjutnya kita akan bikin seperti yang kayak tadi, tapi kita bentuknya itu lebih kecil ya adik-adik ya. Nah ini kita lihat ukurannya berbeda ya adik-adik, yang satu besar yang satu kecil. Nah kita akan membuat 2 lagi adik-adik dengan ukuran yang berbeda. Nah ini kita akan membuat ukuran yang ketiga yang lebih kecil dari ukuran kedua tadi adik-adik. Dan yang terakhir kita akan buat ukuran yang paling kecil dari antara ketiga bentuk hati tadi nih.
Nah, jadi ukurannya itu ada 4. Ada yang paling besar, setengah besar, sedang, dan juga yang terakhir paling kecil. Lalu langkah selanjutnya adik-adik bisa gambar apapun itu adik-adik. Setelah kalian adik-adik, pokoknya gambar yang paling cantik dan yang paling bagus. Kalau aku gambar ayat Alkitab yang akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik hari ini, yaitu ada di Ayub 4 ayat 13. Nah, langkah selanjutnya adik-adik bisa pasangkan benang yang tadi kita perlukan untuk sambung menyambung menjadi seperti yang ada di gambar yang kalian sedang tonton sekarang. Jadi kita bolongin nih adik-adik kertas yang bentuk hati tadi atas dan bawah, supaya tali benangnya itu bisa kita pasangkan menjadi seperti bentuk di gambar yang adik-adik sedang tonton sekarang. Nah, adik-adik bisa susun, lalu adik-adik di paling atas nanti bisa kalian bolongkan supaya nanti akan menjadi gantungan kalian. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Kalau Cici gantung di depan pintu kamar Cici, bagus kan? Sampai jumpa lagi adik-adik. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, untuk persembahannya dapat diberikan melalui QR code yang tertera pada layar. Nah, sambil kalian memberikan persembahan, Cici akan infokan pengumuman sepekan. Nah, jadi untuk acara Gen Z Kids Got Talent, berikut adalah lomba-lombanya. Lomba-lomba yang tadi sudah diinfokan, kalian bisa infokan minggu depan ke guru-guru masing-masing di kelasnya lomba apa aja yang mau kalian ikutin. Nah, Cici juga mau infoin juga, minggu depan ibadah kita sudah kembali seperti biasa, yaitu jam 9 pagi kita akan sekolah minggu di Gen Z Kids GSJA. Oke, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau semuanya Tuhan boleh campur tangan sebentar, kami mau berpisah satu dengan lainnya. Tuhan pimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biar kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.